wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mahat majelis taklim kelas hadis yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah masih terus bisa pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu ini. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimu solehah yang tak terhingga. Salawat dan salam juga kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Mahat, sebelum taklim ini dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Taqiyuddin. Semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam menerima ilmu ini dengan pemahaman yang baik. Hari ini kita masuk ke bab 24 Ustaz, hadis ke 999. Musaqat. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu-ibu, para ummahat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak terhitung dengan jari jemari kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat berupa Islam dan iman, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali menghadiri kajian, ya, mengikuti secara online kajian hadis, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang senantiasa bisa membangkitkan kita untuk senantiasa beramal. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita masuk pada bab ke-24 tentang musaqat. Sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah sewa menyewa tanah, di mana di awal-awal Islam Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menyewakan tanahnya. Tapi hendaknya dipinjamkan dengan sukarela supaya ditanam oleh saudaranya ataupun ditanami sendiri. Yang kemudian setelah ekonomi stabil, para sahabat dari kaum muhajirin sudah mulai mapan di Madinah, maka hal itu tidak dilarang sebagaimana praktek sebagian para sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Sejak zaman Nabi, beliau terkenal dengan orang yang menyewakan tanahnya. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Islam juga menghadirkan beberapa muamalah, interaksi sama saudaranya terkait dengan masalah pengolahan tanah. Di sana ada mukhabarah, ada muzara'ah. Itu para ulama membolehkan, yang penting dengan perjanjian yang jelas. Sedangkan beberapa hadis yang melarang akan hal tersebut diartikan oleh para ulama, yaitu ketika terjadi gharar ataupun doror, hal yang tidak jelas ataupun perjanjian yang kemudian membahayakan daripada salah satu dari keduanya, pemilik tanah ataupun pengelolanya. Mukhabarah yaitu pengelolaan tanah yang dilakukan oleh seseorang yang bibit dan segala dana yang terkait dengan pengelolaan itu berasal dari pemilik tanah. Tapi kalau musyarakah, yaitu bibit dan semuanya terkait dengan dana pengelolaan itu dikeluarkan dari pengelola. Dua-duanya boleh ketika pembagiannya jelas, namun tidak ada batasan sekian persen atau sekian persen, semua kembali kepada kesepakatan.
Dan sekarang barakallahu fikum kita bahas tentang musaqat. Musaqat itu hampir sama ya Ibu, cuma bedanya musaqat itu betul-betul murni mengelola. Bedanya kalau mukhabarah muzara'ah dengan musaqat di sini, mukhabarah atau muzara'ah pengelolaan tanah yang memang dari awal tidak ada tanaman di situ sehingga bibit disiapkan baik oleh pemilik tanah ataupun pengelola. Ya, tapi kalau musaqat ini adalah kerjasama antara pemilik kebun yang sudah ada tanamannya, kemudian pemilik kebun ini meminta kepada seseorang untuk mengelolanya, menyiramnya, memupuknya, memeliharanya. Ya, maka musaqat itu dari kata-kata ya suqyah artinya siraman. Ya, jadi memang maknanya adalah mengelola. Di antara bentuk pengelolaan adalah menyiraminya, memupuknya dan lain sebagainya. Jadi gambarannya adalah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipelihara. Dan penghasilannya yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya menurut perjanjian antara keduanya ketika akad. Ini musaqat ya Ibu. Jadi kerjasama terkait dengan pengelolaan sawah, kebun, dan yang semisalnya ada beberapa bentuk. Ya, kalau penyewaan ya jelas dibolehkan kemudian yang awalnya tidak boleh. Atau sifatnya pengelolaan, tidak disewakan tapi dikelola. Pemilik kebun meminta kepada orang lain untuk mengelola. Kalau dari awal itu bisa masuk istilah ataupun masuk ranah wilayah mukhabarah atau muzara'ah. Tapi kalau sudah ada tanamannya, sudah tumbuh, sudah ini, kemudian pemilik kebun sibuk misalnya, dia bisa meminta orang lain untuk merawatnya nanti dengan bagi. Tidak upah berarti bekerja, tidak musaqat ya Ibu. Ibu-ibu punya tanah kebun atau sawah dan minta orang supaya mengairinya, memupuknya, kemudian dibayar per hari gitu, itu ya dia bekerja, amil namanya. Jadi tidak ada jatah karena sudah ada upah. Tapi kalau musaqat, ya hasilnya itu nanti dibagi sesuai dengan perjanjian yang ada. Baiklah para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk pada hadis 999. Yaitu menyerahkan tanah kepada orang untuk digarap, kemudian memberikan sebagian hasilnya. Ini pengertian singkat tentang musaqat. Hadis Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amala Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Fakana yu'ti azwajahu mi'ata wasqin. Samanuna wasqa tamrin wa ishruna wa isqa sya'irin. Faqasama Umaru Khaybara. Fakhayyara azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuqti'a lahunna minal ma'i wal ardi. Wa yumdiya lahunna faminhunna man ikhtara al-arda wa minhunna man ikhtara al-wasaq. Wa kanat Aisyatu ikhtaratil ard. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu meriwayatkan bahwa Nabi SAW memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaybar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada istri-istri beliau sebanyak 100 wasak, 80 wasak kurma, dan 20 wasak gandum. Pada zamannya Umar membagi-bagikan tanah Khaybar, maka istri-istri Nabi SAW ada yang mendapatkan air dari sumur, tanah, atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan di antara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima wasak hasilnya. Adapun Aisyah radhiyallahu anha memilih tanah. Ya Ustaz. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini tentang musaqat, yaitu sejarahnya Khaybar pada waktu itu adalah tempat yang digunakan orang-orang Yahudi untuk pelarian ketika mereka berada di Madinah berdampingan dengan kaum muslimin, namun mereka mengkhianati perjanjian antara kaum muslimin. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, ada 3 kabilah Yahudi yang terkenal waktu itu tinggal bersama kaum muslimin di Madinah. Tentunya mereka datang lebih dahulu daripada kaum muslimin. Jadi memang orang-orang Yahudi itu banyak yang datang dari wilayah Suriah, dari wilayah Syam, karena mereka mendengar berita gembira akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu di kota Yasrib. Kota Yasrib adalah nama Madinah pada waktu itu. Mereka datang kemudian tinggal di sana, beranak pinak di sana.
Sambil ketika mereka terjadi perseteruan dengan orang-orang setempat dari kalangan orang kafir musyrik, mereka sering mengatakan bahwasanya kami akan menjihadi kalian bersama Nabi akhir zaman. Tapi ala kulli hal, ketika datang Nabi Muhammad SAW yang betul-betul nampak jelas ciri-ciri yang mereka pahami dari kitab-kitab mereka, bahkan digambarkan dalam Al-Quranul Karim, mereka itu lebih mengenal Nabi dengan ciri-cirinya dibandingkan mengenali anak-anak dengan ciri-cirinya. Jadi betul-betul sangat jelas sekali, cuma karena faktor hasad, iri, dan dengki, karena ternyata Nabi akhir zaman yang datang kepada mereka bukan dari garis keturunan Nabi Ishak, namun dari garis keturunan Nabi Ismail alaihi wassalam. Baik ibu-ibu, terjadi pengusiran oleh kaum muslimin kepada kabilah-kabilah Yahudi di Madinah. Akhirnya mereka lari ke wilayah Khaybar. Dan kemudian pada tahun, kalau tidak salah 6 atau 7 Hijriah sebelum Futuh Mekah, itu Khaybar diserang oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan takluklah Khaybar. Sehingga pada waktu Khaybar itu terjadi beberapa syariat yang dikokohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya pada waktu itu diharamkan daging keledai. Daging keledai diharamkan. Ya, disebut dalam hadis al-humur al-ahliyah. Jadi keledai Cina gitu ya. Kalau al-himar al-wahshi, keledai yang tidak Cina, keledai liar, maka tidak haram. Dan keledai Cina dan keledai liar ini memang sebagian orang salah memahami. Jadi keledai Cina atau al-humur al-ahliyah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam membantu pekerjaan mereka, itu ya keledai yang kita saksikan. Sedangkan al-himar al-wahshi, keledai liar yang dihalalkan oleh Nabi, yang dimaksud adalah kuda zebra, ya, kuda zebra. Jadi termasuk daripada jenis kuda dan itu halal, karena memang kuda itu halal. Dan kemudian pada pasca perang Khaybar juga diharamkan nikah mut'ah, nikah sesaat, ya, nikah sesaat untuk bersenang-senang itu diharamkan. Yang awalnya dibolehkan ketika kaum muslimin berjihad di satu tempat, gitu ya, mut'ah boleh, tetapi kemudian diharamkan. Sehingga ada terjadi nasikh dan mansukh, ada penghapusan hukum dan ada hukum yang dihapus di situ. Nikah mut'ah yang sudah diharamkan oleh Rasulullah kemudian dibolehkan oleh mereka orang-orang Syiah hari ini. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya tanah-tanah itu jatuh di tangan kaum muslimin. Tanah-tanah itu jatuh di tangan kaum muslimin, tapi dengan keputusan Nabi Muhammad SAW, tanah itu tetap digarap oleh orang-orang Yahudi di sana. Tapi dengan sistem musakat, karena tanaman sudah ada, mereka menyiraminya, mereka merawatnya dengan hasil yang dibagi. Maka keluarga Nabi dapat sekian, ya, kaum muslimin dapat sekian, kemudian bagi pengelola dapat sekian, ya, sesuai dengan perjanjian. Jadi boleh juga ibu interaksi semacam ini melibatkan orang mukmin ataupun non muslim, ya, muslim ataupun non muslim. Ya, akhirnya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tanah itu dibagi-bagi, ya. Pada para istri Nabi, ada sebagian memilih tanah, ada memilih air, ya, sumur maksudnya. Karena sumur pada waktu itu sangat berarti sekali dan harganya mahal. Karena tidak semua tempat itu ada sumber airnya. Kemudian ada yang memilih tanah, ada yang memilih yang lain. Dan Aisyah radhiyallahu anha memilih tanah. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah, ini satu hadis yang berbicara tentang musaqat. Baik, hadis berikutnya hadis ke-1000. Hadis Ibnu Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ajla al-yahud wa nasara min ardh al-Hijaz. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma dhahara ala Khaybar arada ikhraj al-yahud minha. Wa kanat al-ardu hina dhahara 'alaiha lillahi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lil muslimin. Wa arada ikhraj al-yahud minha. Fasalat al-yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuqarrihum biha ayku amalaha wa lahum nisfu thamar. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukirukum biha ala dzalik ma syi'na. Faqarru biha hatta ajlahum Umar ila Taima wa Ariha. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab mengusir orang Yahudi dan Nasrani dari tanah Hijaz.
Dan ketika menaklukkan Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkehendak untuk mengusir kaum Yahudi dari wilayah tersebut. Ketika dikuasai tanah Khaybar, beliau manfaatkan untuk Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Beliau juga berkehendak mengusir kaum Yahudi darinya. Namun, kaum Yahudi meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau mengizinkan mereka tetap tinggal di sana untuk memanfaatkannya dan mereka mendapat hak bagian separuh dari hasil buah-buahannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kami tetapkan kalian tinggal dan mengolahnya sesuai kehendak kami." Maka mereka menetap di sana hingga akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengusir mereka ke daerah Taimah dan Ariha. Ya, ini kisahnya Ibu. Jadi mereka terusir dari Khaybar pada zaman Umar bin Khattab. Beliau lakukan seperti itu karena untuk melaksanakan daripada keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan akhrijul musyrikin min jaziratil Arab, keluarkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dari jazirah Arab. Maka ini dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu orang Yahudi sangat sakit sekali kalau dengar kata Khaybar. Sampai hari ini orang-orang Zionis itu sakit dengar kata Khaybar. Jadi kisah pilu Khaybar ketika mereka ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa Nabi dan tanahnya dimiliki oleh kaum muslimin, walaupun kalau kita lihat di sini Masya Allah Rasulullah membedakan mereka, tidak ada paksaan dalam maksud untuk meluk agama Islam. Mereka tetap dalam agamanya, bahkan diberikan kesempatan untuk menggarap tanahnya, ya, untuk merawat tanaman-tanaman yang ada di kebun Khaybar dengan perjanjian bagi hasil. Masya Allah, ini kebaikan Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian mereka diusir dari tanah Khaybar pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apa yang dilakukan oleh Yahudi ini adalah bentuk musaqat, ya Ibu, perawatan tanaman yang sudah ada sebuah kebun, sawah, dan yang semisalnya. Ini boleh, yang penting dengan perjanjian yang jelas dan tidak memberikan kemudaratan kepada salah satu pihak. Jadi kalau kemudian yang memiliki kebun mengatakan bagian saya ada sebelah sana, sedang bagianmu sebelah sini, itu goror ya Ibu, tidak jelas karena belum tentu semuanya berbuah sama. Maka alangkah baiknya adalah dibagi, ya. Dibagi secara umum walaupun tidak harus rata. Ya bil jumlah artinya seluruh kebun itu menghasilkan berapa, nanti pekerja mendapatkan sekian persennya. Itu tidak goror dan tidak doror. Baik, barakallahu fikum. Para ummahat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu keutamaan bercocok tanam. Hadis 1001. Hadis Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yagrisu gharasan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Bismillah. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim bercocok tanam atau menanam satu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, melainkan tanaman yang dimakan itu menjadi sedekah baginya. Ya. Salah satu usaha yang mulia adalah bercocok tanam, ya Ibu. Bukan hanya sebatas tijarah, yaitu berdagang. Berdagang juga ada kemuliaannya karena Rasulullah SAW juga berdagang. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi juga pernah menjadi pengembala. Masing-masing ada hikmahnya. Dan di sini adalah keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam bercocok tanam. Ternyata apa yang dimakan ya oleh makhluk Allah dari tanaman-tanaman tersebut adalah nilainya sedekah. Misalnya nanam padi, kemudian ikut dimakan di situ ya oleh seekor burung atau hewan yang lain. Kalau dia ikhlas ya sedekah di situ. Sedangkan kalau dimakan manusia ini tergantung pada budaya masing-masing ya, adat kembali pada adat, karena itu hak milik orang. Kalau hewan ya tidak berakal Ibu, tidak mukallaf. Tapi kalau manusia di sini itu adalah orang yang mukallaf. Mereka mendapatkan beban perintah dan larangan. Di antara larangannya adalah tidak boleh mengambil hak orang lain kecuali dengan izinnya.
Maka ini tergantung pada budaya masing-masing. Karena ada budayanya di sebuah tempat. Boleh mengambil makanan, buah atau apapun di kebun orang lain dengan syarat dimakan di tempat, tidak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang itu sudah masuk kategori mencuri, tidak boleh. Tapi kalau dia makan di tempat, misalnya di satu tempat ya, ada kebun kelapa di situ. Dia ambil dari kelapa orang, dimakan di situ, ya, itu sudah mafhum, sudah dipahami oleh semua orang bahwa itu tidak mencuri. Mengambil apapun dari buah-buahan khususnya, ya kelapa atau nanas atau apa di satu tempat, dan saya tahu itu Ibu, selama tidak dibawa pulang maka tidak masalah, dan itu maknanya adalah Pasti udah dibenarin. Yang belum dimatikan Ibu mikrofonnya. Iya, maaf. Baik, jadi nilai sedekahnya di situ ya Ibu. Jadi ketika ada sebagian hasil tanaman dimakan oleh burung, ternyata itu bagian dari sedekah. Jadi ternyata sedekah itu bukan hanya sebatas kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Bahkan kalau kita baca beberapa kisah, entah itu kisah nyata atau tidak gitu ya, orang yang jual makanan terkadang dia meneteskan ya setetes air gula atau gula dengan sengaja supaya apa? Supaya dimakan semut di situ. Ada rezekinya semut. Ternyata jadi sedekah. Ataupun memberikan makan kepada kucing. Dia mengumpulkan tulang-tulang atau apa sisa dibawa ke rumah untuk memberikan kucing makan kepada kucing-kucing yang kadang mampir, kadang lewat. Bisa jadi hal yang sepele seperti itu bisa menyebabkan orang mendapatkan pahala surga. Maka tetap semangat dengan amal seperti apapun ya Ibu. Karena terkadang amal baik sekecil apapun itu berikan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah ini memang luar biasa. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah, "Ittaqin nara walau bisyikkin min tamrin." Takutlah kamu kepada neraka wahai Aisyah dengan cara menginfakkan walaupun dengan cara mensedekahkan separuh dari buah kurma. Yaitu separuh daripada buah kurma. Ini artinya memang sedekah menduduki posisi yang sangat luar biasa sampai-sampai orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal saleh, khususnya untuk sedekah. Wa asaddaqa, saya bisa sedekah, wa aku minas salihin, dan menjadi orang yang saleh. Ini fungsi daripada sedekah, dan sedekah ini tentunya tidak harus menunggu kumpul banyak apa yang kita bisa mampu ya Bu. Memberikan beberapa biji kurma, ya, memberikan misalnya makanan kepada anak-anak yatim atau anak-anak santri yang menghafal Al-Quran, memberikan apa yang mereka butuhkan misalnya, tentunya dengan semampu kita, yang beri makan kepada mereka misalnya khusus pada hari Jumat dan sebagainya. Ini adalah nilai sedekah yang luar biasa. Jadi sedekah itu tidak terbatas pada manusia, ya artinya dari manusia ke manusia saja, tapi sedekah juga bisa ditujukan kepada mereka makhluk-makhluk Allah yang lain. Baik Ibu-ibu, hadis berikutnya hadis 1002, menghindari penyakit tanam. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta tuzhiya. Faqila lahu wa ma tuzhiya? Qala hatta tahmar. Faqala araita idza mana Allahu samarata bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Silakan dibaca. Bismillah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual buah-buahan hingga sempurna. Seseorang bertanya, "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab, "Sampai buah itu berwarna merah." Beliau melanjutkan, "Bagaimana jika Allah menahan buah tersebut atau hingga tidak masak? Dengan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?" Iya, Ibu-ibu, ini terkait dengan hukum jual beli buah di pohonnya ya. Tidak terkait dengan menghindari penyakit tanaman pada dasarnya, tapi hukum terkait dengan menjual buah yang masih ada di pohon. Artinya buah itu memang sudah bisa dimanfaatkan. Salah satu cirinya buah sudah memerah. Walaupun ini bukan mutlak ya Ibu, ini hanya contoh saja. Ya, karena sebagian buah mungkin tanda matangnya itu tidak merah.
Ya, tetapi dengan warna lain atau ciri yang lain ya. Ya mungkin seperti apalah ya, salak atau apa gitu atau buah yang lain. Itu artinya tidak boleh menjual buah-buahan yang belum terlihat kematangannya. Kenapa seperti itu? Pasti ada sisi doror dan goror. Sisi goror tidak jelas, tiba-tiba datang penyakit, ya, tiba-tiba datang penyakit. Akhirnya apa? Akhirnya bagaimana dia bisa manfaatkan buah tersebut? Sudah saya jual, kamu udah bayar, udah itu tanggung jawabmu kan gitu. Tidak boleh. Goror kemudian juga loror, membahayakan salah satu pihak. Ini tidak boleh. Jadi memang semuanya itu terkait dengan kehendak Allah. Penyakit bisa datang sewaktu-waktu, makanya Islam itu datang dengan membawa kemaslahatan dan mengangkat kemudorotan. Karena agama ini dibangun di atas itu, Ibu-ibu. Di atas kemaslahatan, yaitu untuk jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Ini Islam. Islam itu dibangun di atas apa? Di atas kemaslahatan. Mengambil kemaslahatan, ya kemudian membuang, menihilkan, melenyapkan kemudorotan. Makanya kemudorotan apapun yang ada pada salah satu kondisi ataupun perilaku manusia, interaksi sama mereka, maka itu akan diangkat. Makanya itu menjual buah yang belum matang di pohon. Ya, kalau kemarin sudah kita bahas ya, Ibu, muhaqalah, muzabanah, itu kan menjual buah di pohon. Muhaqalah itu menjual biji-bijian yang masih di pohon. Itu tidak boleh ketika ditukar dengan biji-bijian yang serupa yang sudah tidak ada di pohon kan. Tapi kalau dibeli dengan uang, dirham, dinar, rupiah ya boleh. Seperti orang membeli padi yang masih nempel di tangkainya, kemudian dia pakai taksir ya, pakai khors gitu, pakai taksiran, oh sekian mungkin, kemudian dia beli, dan itu melesetnya sedikit. Makanya sesuatu yang sifatnya sedikit dimaafkan dalam syariat. Ada muzabanah, ada muhaqalah. Kalau muzabanah jelas tidak boleh kecuali pada anggur dan korma dan dengan batas tertentu. Yaitu 5 wasak, kurang lebih 6 kuintal. Jadi boleh tukar-menukar di situ, anggur kering dengan anggur basah, kurma kering dengan kurma basah, itu boleh. Tapi kalau sudah turun ke tanah, itu tidak boleh, takutnya tiba. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi pada bagian ini kenapa dilarang? Highlightnya, esensinya adalah karena bisa menimbulkan apa? Goror, pakai queen ya, goror, sesuatu yang tidak jelas, karena penyakit bisa datang sewaktu-waktu sebelum masa bisa kena penyakit, kena hama ya. Kemudian yang kedua adalah doror, menghindari supaya salah satu dari dua belah pihak itu tidak merasa rugi. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya adalah hadis 1003. Kita baca. Hadis Aisyah qalat, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta khusumin bil bab. Aliyatin aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'. Wa huwa yaqulu wallahi la af'alu fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala aina al muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf fa qala ana ya Rasulullah wa lahu ayyu dzalika ahad. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara orang bertengkar di depan pintu. Suara keduanya saling meninggi. Ternyata salah satu dari keduanya meminta temannya agar mau merelakan utang dan berbuat baik kepadanya. Sementara yang satu berkata, demi Allah, aku tidak mau melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar menemui keduanya lalu berkata, mana tadi orang yang bersumpah kepada Allah tidak akan berbuat baik? Ada seseorang menjawab, aku, wahai Rasulullah, tapi sekarang terserah mana yang ia suka. Ya, baik Ibu-ibu. Ini terkait dengan utang piutang. Artinya hutang itu boleh. Dan memberikan hutang juga termasuk bagian daripada kebaikan. Hutang boleh dan mengutangi adalah bagian daripada kebaikan. Islam membolehkan akan hal tersebut dengan ya catatan-catatan ya Ibu, termasuk tidak boleh kemudian menimbulkan riba dan lain sebagainya ya. Itu tidak boleh. Kemudian di sini dari sisi lain, bukan dari sisi fikih tapi dari sisi
bagaimana seseorang mengharapkan akan pahala dari Allah, yaitu dianjurkan untuk merelakan hutang. Tapi ini sifatnya kondisional ya Ibu. Ini bukan satu-satunya hadis kemudian dijadikan satu-satunya pegangan. Jadi prinsipnya orang yang berhutang itu, hendaklah ketika sebelum menghutang, dia itu punya niat untuk membayar. Ini penting. Ini akan memudahkan orang. Memudahkan seorang tersebut untuk bisa membayarnya dengan niat. Ya, dengan niat membayar. Kemudian juga dianjurkan orang yang hutang kepada saudaranya, apalagi nilainya besar, untuk memberikan jaminan ya berupa barang gadai yang dipegang oleh orang yang menghutangi. Ini juga menenangkan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Seringkali Rasulullah SAW ya melakukan hal tersebut. Artinya ketika pinjam, beliau menggadaikan barang, termasuk ketika Rasulullah SAW meninggal ternyata masih ada tanggungan hutang. Jadi baju perang beliau itu digadaikan kepada seorang Yahudi. Ya, ini ternyata ya sisi lain. Rasul pun punya hutang. Kalau kita punya hutang berarti wajar gitu ya Ibu. Yang tidak wajar adalah yang nggak membayar itu. Itu yang nggak wajar. Kalau punya hutang wajar karena Rasulullah SAW orang terbaik itu punya hutang. Jadi bukan berarti kalau nggak punya hutang baik itu ya belum tentu. Tapi memang kalau tidak punya hutang alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau punya hutang itu tidak mencacati imannya, tidak mencacati keahlusunahannya, tidak. Karena Rasulullah juga mengajarkan hal tersebut. Tapi memang jelas sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal dan diketahui ternyata punya hutang. Dan itu kemudian ditebus. Barakallahu fikum, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dianjurkan bagi orang yang hutang untuk membayar dengan bayaran yang terbaik. Ya, semisalnya atau yang lebih baik. Itu tidak riba ketika dia lakukan dengan keridhaan hatinya, bukan karena syarat yang sudah ditentukan di awal. Kamu hutang saya sekian, kemudian bayarnya sekian, itu zalim namanya. Meminta sesuatu yang lebih. Minta sesuatu yang lebih, walaupun hari ini ya ibu-ibu, agak susah memang. Agak susah berbeda dengan zaman Nabi, karena zaman Nabi transaksi yang berlaku menggunakan media yang nilainya tidak turun. Berupa dirham, dinar, nilainya tidak turunnya. Hari ini dengan rupiah yang anjlok terus. Kalau pinjamnya 1 juta, bayarnya 10 tahun kemudian, itu kezaliman. Kezaliman, ya orang yang meminjam, karena 1 juta untuk 10 tahun yang akan datang, nilainya sudah berubah. Makanya bagus juga ibu-ibu, misalnya kalau ada orang pinjam, supaya sama enaknya ya pinjam dengan nilai emas saja. Udah nih, saya pinjamin deh 1 gram, gitu ya. Nanti kembalikan 1 gram juga ya. Tadi mungkin minjamnya 2 tahun atau berapa gitu ya, ya sama-sama diuntungkan. Yang meminjam dapat dana pada waktu itu untuk satu keperluannya, yang meminjamkan tidak terzalimi. Walaupun motivasi orang meminjamkan tentunya ya itu ya Bu ya, tentunya adalah amal ya. Ya bukan untung, tetapi kalau bisa memang tidak rugi kan gitu ya. Karena pada waktu zaman dahulu meminjamkan itu memang mereka tidak ambil untung, bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu orang yang paling terkenal membebaskan hutang-hutang yang ada pada orang lain. Misalnya Utsman memberikan hutangan, kemudian ketika hari hanya seperti Abdurrahman bin Auf pernah pinjam pada Utsman, ketika ingin mengembalikan pada Utsman dikatakan sudah ini untuk kamu. Ini luar biasa memang. Ya jadi seperti itu ya ibu-ibu. Jadi kalau hutang, pinjam, tanamkan pada hati untuk membayar. Kedua, kalau bisa memberikan barang jaminan biar tenang. Kemudian kalau bisa membayar dengan lebih baik, minjem 100.000, kembali 120.000. Yang penting jangan disyaratkan di awal, tapi itu kebaikan dari orang yang pinjam karena sudah ditolong gitu ya. Dan sampai sebaliknya sudah ditolong lupa. Ini tidak boleh seperti itu. Kemudian biar tidak terjadi kezaliman, meminjam dengan sesuatu yang nilainya tidak berkurang itu bagus. Ustaz, nanti ketika mengembalikan 1 gram kan harganya beda, apakah riba? Enggak. Kan akadnya pinjam dengan senilai 1 gram. Makanya jadi masalah penggunaan uang kertas hari ini untuk transaksi ya, ibu-ibu, walaupun perlu pendalaman yang luar biasa ya terkait dengan bunga dan sebagainya ya. Ada mengatakan kalau nggak ada bunganya rugi kan gitu. Dan faktanya seperti itu. Cuma ini perlu pembahasan yang cukup mendalam. Karena memang ini adalah fitnah uang kertas memang ya. Uang kertas yang karakternya berbeda dengan apa Ibu? Berbeda karakternya dengan dinar dan dirham. Baik. Anjuran
untuk merelakan hutang. Anjuran ya Ibu, bukan wajib. Baik. Jadi kalau yang punya hutang tidak mau ini ya tetap itu kewajiban bagi orang yang hutang untuk membayar gitu ya. Tapi kalau direlakan ini kebaikan bagi mereka orang-orang yang memberikan hutang. Hadis 1004. Hadis Ka'ab bin Malik annahu taqadha ibn Abi Hadratin dainan. Kana lahu alaihi fil masjid fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi. Fa kharaja ilaihima hatta kashafa sijfa hujratihi fanada ya Ka'ab qala labbaika ya Rasulullah. Qala dha' min dainika hadha wa auma'a ilaih ay ash-shatr. Qala laqad fa'altu ya Rasulullah. Qala kum faqdihi. Silahkan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia pernah menagih utang kepada Ibnu Abu Hadrat di dalam masjid hingga suara keduanya meninggi hingga didengar Rasulullah SAW yang sedang berada di rumah. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gorden kamarnya. Beliau bersabda, "Wahai Ka'ab." Ka'ab bin Malik menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Bebaskanlah utangmu ini." Beliau lalu memberi isyarat untuk membebaskan setengahnya. Ka'ab bin Malik menjawab, "Sudah aku lakukan, wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda kepada Ibnu Abu Hadrat, "Sekarang bayarlah yang setengah lagi." Iya, Masya Allah. Ini satu gambaran yang luar biasa pada zaman Nabi Muhammad SAW tentang ketundukan yang luar biasa dari para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti ini ya Ibu, tidak mungkin hal ini terjadi kecuali dari mereka orang-orang yang memiliki hati yang lurus. Ya, tidak ringan, berat itu. Karena memang secara normal orang itu punya sifat pelit. Jadi sifat pelit itu tidak tercela cinta terhadap. Yang tercela adalah sifat pelit yang diikuti. Manusia punya sifat pelit, sebagaimana dinaskan dalam beberapa hadis. Tapi yang tercela adalah syuhun muta'. Jadi sifat pelit yang kemudian ditaati, terus diikuti. Itu memang harus dipaksa. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dikeluarkan pada saat anta sahihun syahihun kan gitu. Itu pada saat Anda itu masih sehat, bugar, semangat nyari uang, pelitnya masih sifat sayang terhadap harta itu masih kuat ya. Nah, itu sedekah yang paling afdal. Makanya sifat pelit itu tidak tercela, yang tercela adalah ketika diikuti. Makanya memang perlu ya latihan ya Ibu, memberikan supaya sampai pada suatu saat pelit itu kalah. Sifat pelit itu kalah pada diri kita. Tapi semuanya manusia pasti ada rasa ini, berbeda kadarnya antara satu dengan yang lain. Tapi salah satu amal soleh adalah apa Ibu? Mengikhlaskan hutang. Jadi mengikhlaskan hutang, para ulama menjelaskan orang seperti itu mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama, dia mendapatkan kebaikan dari menolong orang, yaitu dia memberikan pinjaman pada orang lain. Kebaikan kedua adalah sedekah dengan cara mengikhlaskan hutang. Sehingga orang yang hutang itu mau membayar dengan mengumpulkan uang. Dan uang itu dikembalikan kepada orang yang berhutang. Ini luar biasa. Dan terdapat contoh dari para sahabat ya. Jadi ketundukan mereka kepada Nabi mengatakan, coba ikhlaskan ya separuh. Siap ya Rasulullah, separuh. Kamu separuh bayar ya? Ya siap bayar kan gitu. Jadi ini memang bukan suatu yang wajib ya Ibu. Karena hutang, berikan hutang suatu bagian yang dianjurkan. Tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian yang berhutang wajib membayar. Ya, makanya yang berhutang tadi dianjurkan untuk memasang niat supaya mau bayar. Kalau bisa kasih barang gade ya, jaminan. Kalau bisa bayar dengan cara yang lebih baik, jangan malah sebaliknya. Jadi hadis-hadis seperti ini, itu kalau bisa jangan disampaikan pada orang yang suka hutang. Jadi biar semangat bayar. Tapi disampaikan pada orang yang suka menghutangi ya Ibu, jangan kebalik. Kalau disampaikan pada orang yang suka hutang jadi dalil nanti tuh, dengar tuh hadis, kamu sunnah enggak? Katanya ngaku sunnah tapi enggak mau ikhlasin utang gitu. Jadi modus. Maka dua-duanya harus seimbang ya Ibu. Ini hadis ini sering kita sampaikan kepada mereka orang-orang yang
menghutangi, tapi kalau bisa jangan banyak bocor pada orang yang suka hutang ya. Nanti malah sebagai ini ya, sebagai cara untuk mendalili orang, bukan cari kebenaran tapi cari pembenaran. Padahal Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih berdoa sebelum salam di dalam salatnya, diantaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang dan dosa. Sampai-sampai hutang itu disandarkan dengan dosa. Makanya anjurannya ini adalah apa Ibu? Anjurannya adalah untuk membebaskan hutang. Sama sekali hadis ini tidak ada anjuran untuk berhutang, nggak ada. Ya, jadi jangan sampai salah dipahami. Makanya takutnya nanti orang salah paham. Akhirnya semangat hutang, kemudian kalau ditagih kasih hadis ini lihat nih hadisnya, ini sahih ini kan. Ada di kitab Al-Ulu wal Marjan nomor sekian. Nah, Masya Allah. Baik, para umahat, ibu-ibu dirahmati Allah, ini bagian interaksi yang terselip dalam masalah jual beli. Termasuk utang piutang. Apa sih hikmahnya? Jadi hikmah yang mungkin bisa kita ambil. Hikmah yang terselip dari pembahasan ini ya. Di pembahasan terkait jual beli tapi ada utang piutang. Jadi kalau jual beli itu identik dengan apa Ibu? Dengan keuntungan. Tapi ingat, interaksi yang dibangun oleh seorang muslim bukan hanya pencari keuntungan selamanya. Terkadang ada bentuk interaksi yang tidak ada keuntungan, tapi memberi pahala Ibu. Maka bagian utang piutang ini diselipkan dalam pembahasan jual beli. Bagian interaksi ya, jadi al-muamalah al-maliyah, interaksi yang terkait dengan masalah uang, termasuk utang piutang, tapi tidak ada untungnya. Untungnya hanya pahala. Nah, di situ. Jadi kita tidak dibangun atau dibentuk menjadi seorang kapitalis. Kalau kapitalis mikirnya nggak kayak gitu, maka yang penting untung dan untung. Sampai-sampai hari ini seperti orang-orang komunis yang tidak membangun pikirannya dengan ini, tapi akhirnya juga mau nggak mau jadi kapitalis. Komunis kapitalis. Komunis secara ideologi, tapi secara bisnis jadi kapitalis. Kalau komunis itu kan mereka pengennya rata, nggak ada kaya, nggak ada miskin, kan gitu kan, istilahnya hartaku ya hartamu, tanahku ya tanahmu, nggak ada juragan tanah tuh nggak ada, ya bagi rata. Di sini ini ya tidak sesuai dengan fitrah manusia Ibu. Makanya dalam zakat itu kan harta orang-orang kaya itu akan diberikan pada orang-orang miskin. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang malas. Jadi kalau semua diratakan ya nggak adil, orang malas ongkang-ongkang dapat tanah yang sama dengan orang yang sungguh-sungguh. Tidak seperti itu prinsipnya. Makanya prinsip apapun yang kelihatan hebat buatan manusia pasti ada cacatnya. Ya, seperti prinsip komunis ya, yang kelihatannya bagus di mata orang-orang miskin, yang kemudian faktanya memang gerakan komunis ini laku di tengah-tengah orang susah. Jadi kalau orang makmur itu nggak akan terima, prinsip komunis nggak akan terima. Orang-orang susah dengan janji-janjinya yang menipu. Sebagaimana cerita mbah kita dulu ibu-ibu. Jadi orang-orang komunis itu kalau lihat orang kaya benci itu, makanya dirampok. Ya, kiai-kiai yang kaya, kemudian pejabat yang kaya, gitu ya. Padahal kekayaan itu tidak tercela, yang tercela adalah dengan cara yang haram. Maka sekali lagi Ibu, prinsip-prinsip seperti ini nggak laku pada dasarnya. Cuma yang dikhawatirkan, khususnya di Indonesia ini adalah bukan komunisme dari sisi ekonominya, tapi komunisme dari sisi ideologis, dari sisi ideologinya. Ini yang bahaya. Karena secara ideologi mereka benci terhadap agama, khususnya Islam. Dijadikan musuh nomor wahid itu Islam itu. Kalau secara ekonomi kita juga hari ini dijajah oleh kapitalisme. Sama Ibu. Kalau tidak kembali pada Islam, mau komunisme, kapitalisme, itu sama. Ya, jadi yang dikhawatirkan adalah dari sisi ideologi yang secara fakta terjadi dalam sejarah negeri kita Indonesia, bagaimana mereka itu memusuhi umat Islam luar biasa, pembunuhan, pembantaian yang luar biasa. Makanya hari ini kenapa kita terkadang semangat menyuarakan hal ini, bukan semata-mata kita bicara ekonomi, ya, karena mau orang Indonesia itu hebat Ibu. Mau pemerintahnya jungkir balik, tidak memperhatikan rakyat, mendolim, alhamdulillah rakyat pada hidup, hebat orang Indonesia itu. Ya masih punya Tuhan. Tapi yang lebih kita khawatirkan dari hal itu adalah ideologi yang merusak agama kita, yang kemudian generasi kita dijauhkan daripada Islam, tidak dikenalkan dengan kemuliaan dakwah, kemuliaan jihad di dalam Islam, tidak ditanamkan giroh, semangat berjuang. Itu yang kita khawatirkan. Itu Ibu. Makanya kita kadang cerewet, kita suarakan hal tersebut bukan semata-mata ekonomi. Ya, karena tadi sejak lama, bahkan pada zaman penjajahan itu, Masya Allah,
bagaimana negeri kita diuji dengan kekurangan, padahal kita adalah negara yang kaya, yang makmur. Itulah ujian kita. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan hadis 1005. Masya Allah, sudah 1000 ke atas nih. Ada separuh lebih ya, Ibu ya. Iya, Ustaz. Mudah-mudahan khatam lah, mudah-mudahan. Amin, insyaallah. Setidaknya, oh pernah selesai gitu. Selesai. Ingat kalau enggak ya urusan belakang ya Ibu ya. Iya. Insya Allah dengan baca hadis, minimal 1 hadis berselawat pada Nabi sekali, itu kan barokah. Insyaallah. Baik, orang boleh mengambil barang miliknya dari orang lain. Orang yang pailit ini orang bangkrut maksudnya. Hadis Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man adraka malahu bi'ainihi 'inda rajulin aw insanin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairi. Ya, silakan. Bismillah. Abu Hurairah radhiyallahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Putus-putus Ibu, coba diulang. Maaf, suaranya hilang. Suaranya kurang ini, coba. Ya. Maaf, aku suaranya putus-putus. Ya, wes. Aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati hartanya pada seseorang yang pailit, ia paling berhak mendapatkan harta itu daripada orang lain. Ya, Ibu, gambarannya seperti ini. Misalnya, ini terkait dengan hutang juga ya. Misalnya gini, saya menjual barang kepada orang dengan sistem hutang. Belum bayar kan, hutang belum bayar. Tiba-tiba bangkrut ya, nggak bisa bayar, uangnya habis. Barang itu masih ada, motor misalnya gitu ya, bangkrut gitu kan. Maka orang yang atau barang yang lain ya, orang yang melepaskan barang atau yang milik barang itu lebih berhak. Lebih berhak untuk memilikinya. Syaratnya adalah pertama barang itu masih utuh, kedua orang itu masih hidup. Karena kalau masih hidup berarti masih terkait dengan kepemilikannya belum berpindah pada ahli waris. Nah, jadi barang itu masih ada bentuknya utuh, maksudnya tidak berubah kepada bentuk yang lain. Kemudian yang kedua adalah dia masih hidup. Karena nanti kalau sudah meninggal nanti ada urut-urutannya. Ya, jadi hak kepemilikan itu kan pindah kepada ahli waris. Maka pertama yang dikeluarkan adalah untuk mengurusi jenazah dan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut, prosesi pemakaman dan sebagainya. Kemudian dikeluarkan yang wajib, mungkin ada tanggungan zakat atau apa. Kemudian hutang, ya hutang baru kan gitu kan. Hutang baru dikeluarkan dari harta tersebut. Ini ketika sudah meninggal karena kepemilikan harta itu sudah berpindah kepada ahli waris. Tapi ketika orang yang pailit itu masih hidup dan barangnya masih ada, maka itu yang paling berhak adalah pemilik barang tersebut. Karena dia utang nggak mau membayarnya, maka barang tersebut yang paling berhak adalah pemiliknya. Dia menjual barang dengan hutang, nggak sanggup bayar, ya barang itu masih utuh, maka yang memiliki barang tersebut adalah orang yang paling berhak mendapatkan barang tersebut. Ini secara singkat-singkat memang Ibu ya. Jadi memang bahasan hadis ya, kalau ketika menyangkut masalah fikih ya singkat-singkat karena kita tidak membahas fokus pada fikihnya. Baik, selanjutnya. Jadi ini hadis ini kalau saya lihat masih terkait dengan hutang dalam jual beli barang, kemudian yang hutang itu bangkrut, barang itu masih, maka barang itu
yang paling berat adalah yang menjual tadi ya, yang menjual tadi karena dia belum dapatkan harganya karena diutang, sedangkan pembelinya bangkrut. Nah, dengan syarat orang itu masih hidup. Kalau nanti orang itu sudah meninggal lain ceritanya Ibu ya, karena hak kepemilikan sudah berpindah kepada ahli waris. Baik, keutamaan memberi tempo bagi orang yang belum dapat membayar hutang. Haditsu Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum qalu a'amilta minal khairi syai'a qala kuntu amuru fityani ayyuntiru wa yatajawazu 'anil musir qala fatajawazu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat telah mencabut ruh seseorang dari kaum pada masa sebelum kalian. Lalu bertanya, apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan? Orang itu menjawab, aku bisa menyuruh para pembantuku untuk memberi tempo orang yang belum mampu membayar utang dan menagih mereka yang memiliki kelapangan. Beliau berkata, Allah berfirman kepada para malaikat, maafkanlah dia. Iya. Ini hadis motivasi untuk yang menghutangi ya Bu. Jangan banyak dikasih tahu pada orang-orang yang hutang. Iya. Barakallahu fikum. Ternyata dalam hutang piutang itu potensi ibadah ada ternyata. Yaitu ketika kita memberikan hutang pada orang lain, jelas nilai pahala ya Bu. Dan ketika kita mendapatkan dia betul-betul sulit, ya sudah kita kasih tenggang waktu. Jadi memang gini, kita membantu orang lain seperti hutang, ya kita juga mengukur ya Bu. Artinya orang itu mungkin memang butuh. Kemudian kedua, jangan sampai kita berikan hutang malah membahayakan keluarga kita. Itu juga nggak benar. Apalagi sampai terjadi tidak ada pembayaran, itu malah petaka. Jadi barakallahu fikum, menghutangi adalah amal yang baik. Kemudian memberikan tempo. Tetapi ya ini kembali kepada memang akhlak dan adab ya Ibu. Terkadang malah orang yang minjam itu tidak punya akhlak. Harusnya kalau dia belum mampu itu ya sudah lapor gitu. Afwan, hari ini belum bisa. Tapi terkadang sudah dikasih waktu tempo yang cukup ya, seakan-akan lari. Sampai orang yang pengen menagih hutang tuh malu gitu loh. Gimana cara nagihnya gimana gitu kan. Udah cari-cari ganti nomor gak ada, susah gitu kan. Giliran dapat ya cuma afwan doang gitu kan, afwan. Maka hati-hati. Ya ini kadang-kadang penyakit sebagian orang yang sudah ngaji. Maaf ya, penyakit sebagian orang yang sudah ngaji, hati-hati kalau nggak hajat beneran ya nggak usah pinjam. Tapi kalau kita mendapatkan orang yang hajat ya, itu ya pinjamilah. Apalagi sebagian orang alhamdulillah ketika saya punya keluasan ada yang pinjam. Saya kadang juga pinjam itu. Kadang pinjam, alhamdulillah ketika kita minjam dan memberikan sesuai dengan waktu tenggang yang ini, orang percaya kita pinjam bahkan besar gitu, orang percaya karena kita berusaha secepat mungkin. Kemudian ya sudah kita penuhi janji kita. Ada orang datang ke saya, Ustadz saya pinjam ya uangnya untuk belanja. Dia bukan orang miskin, orang cukup belanja baju, jualan baju. Tapi tolong ini gelang saya dipegang. Itu Masya Allah. Jadi kita yang minjamin juga misalnya 20 juta, nilainya besar. Tapi dia dengan menaruh barang itu, emas itu nilainya 25 juta Ibu, bahkan lebih daripada itu. Kemudian setelah berlalu sebulan, dia menyampaikan, Ustadz mohon maaf belum bisa ya, minta waktunya 2 minggu lagi ya. Boleh. Tapi ya itu saling menenangkan. Akhirnya alhamdulillah malah memberikan lebihnya walaupun bukan ke saya ya Ibu. Ustadz ini ada keuntungan lebih untuk pesantren ya, alhamdulillah untuk pesantren gitu kan. Jadi kalau masing-masing itu memahami adab dan akhlak indah Ibu, termasuk hutang piutang ini akan merakatkan hubungan. Tapi memang faktanya ketika orang nggak ngerti dasar-dasar agama, akhlak dan adabnya buruk, hutang piutang itu biasanya memicu ya hubungan, ya keretakan hubungan. Itu sering. Yang awal dulu baik, ternyata setelah hutang jadi retak. Baik hubungan persaudaraan atau persahabatan.
Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi memberikan tenggang waktu itu diniati memang ketika orang betul-betul sulit, mudah-mudahan itu sebagai penolong kita. Jadi ini saya bayangkan ketika orang di hari akhir ya Ibu, betul-betul yang ditanyain malaikat itu ya, coba ada kebaikan nggak sih gitu kan? Mudah-mudahan itu bagian daripada kebaikan yang kita lakukan. Kita baca lagi, masih ada waktu Ibu. 1007. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kana tajirun yudayinun nas. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. La'alla Allah ayatajawaza anna wazallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada seseorang pedagang yang memberi pinjaman pada orang-orang. Jika ia melihat ada yang kesulitan membayar utang, ia berkata kepada para pembantunya, berilah ia tempo hingga mendapatkan kemudahan. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Allah pun kemudian memudahkan urusan pedagang tersebut. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Ini sedang kita sampaikan bahwasanya balasan seseorang tergantung dengan amal perbuatannya. Ibu, mudah-mudahan ketika kita memberikan kelonggaran kepada orang lain, Allah juga memberikan kelonggaran kepada kita. Ketika kita mudahkan dalam jual beli, Allah juga memudahkan kehidupan kita. Jadi al-jaza' min jinsil amal termasuk dalam masalah utang piutang. Baik, lanjut lagi. Orang yang mempunyai harta, ya, haram. Di situ ada komanya nggak Ibu di buku Ibu? Orang yang memiliki harta enggak. Orang mempunyai harta haram, menunda pembayaran utang. Harusnya ada yang Iya, jadi dikasih koma. Saya juga kemarin baca itu harta haram atau harta koma ini kan itu. Iya, betul. Ini koma ya. Orang yang mempunyai harta, koma, haram menunda membayar. Nah, jadi kalau nggak dikasih koma susah memahaminya. Orang yang mempunyai harta haram. Iya, betul. Iya, betul. Orang yang mempunyai harta, artinya mempunyai kelonggaran. Haram hukumnya menunda pembayaran utang. Ya, Ibu ya. Iya. Semuanya dikasih koma biar tidak rancu dalam memahami. Nah, hadis yang akan kita baca ini cocok untuk dikasih pada orang yang suka hutang. Jangan hadis-hadis atasnya ya Ibu. Nah, ini masing-masing ada porsinya. Nah, di sini hadis yang akan kita baca ini cocok dikasih kepada orang yang hutang. Makanya ketika nagih hutang pakai hadis ini Ibu. Kemudian yang hutang pakai hadis yang di atas. Sedangkan hadis di atas itu ada berapa hadis kan? Iya, betul. Jadi yang nagih hutang modalnya satu hadis saja. Baik, kita baca Ibu-ibu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Matlul ghaniyyi zulmun. Fa idza utbi'a ahadukum ala maliyyin falyattabi'." Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang kaya, menunda pembayaran utang adalah kezaliman. Dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan atau pembayaran utangnya pada orang kaya, hendaklah ia ikuti. Ya. Baik, jadi barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunda-nunda dalam keadaan mudah itu hukumnya haram. Sedangkan masalah perpindahan hutang itu dalam kajian fikihnya disebut dengan al-hawalah atau al-hiwalah ya. Jadi peralihan hutang itu nanti ada syarat-syaratnya. Jadi misalnya yang hutang ada dua orang. Si A, si B pinjam ke si A. Si C punya hutang ke B gitu kan. Akhirnya B bilang udah kamu bayar sama si A aja sana gitu ya. Makanya si C nggak ada tawar-menawar, harus mau gitu. Kalau si A boleh. Jadi kalau A dia bilang saya nggak mau utang kamu, itu berarti dia nggak boleh dia boleh mengalihkan utangnya Ibu. Jadi kalau yang si C itu nggak mau dia akan bayar masalahnya kan gitu. Kamu nggak usah bayar ke sana, bayar ke sana aja si A langsung utang kita sama kok. Gitu kan. Kamu kan utang saya, udah bayarnya ke sana.
itu harus persetujuan si A. Ya, nanti kalau ada pembahasannya kita bahas masalah al-hawalah ini, masalah peralihan utang. Jadi ternyata juga dibahas dalam masalah fikih Islam ya. Jadi peralihan utang ada syarat-syaratnya. Baik, kemudian selanjutnya haram menjual air yang melimpah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yumna'u fadlul ma'i li yumna'a bihil kalal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang menahan kelebihan air untuk mencegah tumbuhnya rerumputan. Ya, jual beli air itu secara hukum dasarnya memang nggak boleh, Ibu. Tapi hari ini nanti jangan buat dalil untuk ini ya. Jadi jual beli air secara normal itu tidak boleh. Tetapi kondisi hari ini bukan jual beli airnya pada dasarnya, tapi pelayanannya, kemudian ya alatnya untuk itu gitu ya. Tapi kalau didapatkan nggak pakai alat nggak usah dijual. Kalau jual air itu nggak boleh. Jadi jual air sekarang itu ya tidak pada airnya, ya, tetapi pada jasa pelayanan. Air diambil dari Sukabumi gitu misalnya kan. Misalnya gini, Pak, udahlah kamu beli segalon gratis, dia cuma ganti ongkosnya dari Sukabumi ke sini, malah repot kan? Ya. Jadi jual jasa, jadi cenderung pada jual jasa maka tidak haram, karena itu jual jasa. Makanya kalau kita punya air yang melimpah ya kalau hanya diambil tidak melalui proses penyulingan, ambil aja mau melimpah ini kan. Karena dalam beberapa hadis di antara yang dilarang dijual adalah air yang melimpah tentunya. Dilarang untuk menjaga stabilitas ekonomi. Makanya pada zaman Nabi ketika air dikuasai orang kafir repot. Makanya dibeli kan sumur orang Yahudi itu. Akhirnya kaum muslimin Utsman tidak menjual sama sekali. Udah bebas gitu ya. Jadi seperti itu Ibu-ibu. Air yang melimpah tidak boleh dijual. Kenapa? Islam itu menjaga stabilitas kondisi khususnya ekonomi masyarakat. Maka kalau orang hari ini menyampaikan tentang konsep komunis yang mengajarkan pemerataan itu bohong. Islam sudah dahulu dengan konsep yang jelas sekali, Ibu. Jelas sekali inilah Islam. Air yang melimpah jangan diperjualbelikan. Ya kecuali memang hari ini beberapa air melalui proses memang pengangkutan, penyulingan dan sebagainya ya itu kalau diberikan gratis ya nggak bisa emang. Karena prosesnya mahal, pengangkutan transportasinya juga butuh dana, sehingga ya diperjualbelikan. Jadi masalah kontemporer hari ini itu berbeda ya, secara ilatnya esensinya berbeda. Tetapi kalau misalnya esensinya sama, maka nggak boleh jual air itu, tidak boleh. Baik, haram makan hasil penjualan anjing serta upah dukun dan pelacur. Ini masuk pada pembahasan ini apa namanya, jual beli yang haram. Hadisu Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil qalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan uang hasil penjualan anjing serta upah pelacuran dan perdukunan. Ya, ini haram Ibu, mutlak haram. Ya, mutlak haram. Baik dimakan sendiri ataupun seseorang diberi dari hasil ini. Ya. Jadi kita tidak mengerjakannya, tapi kita mendapatkan hasil ini. Makanya ibu-ibu barakallahu fikum, ada yang jual beli itu haram karena memang tidak terpenuhi syarat rukunnya. Karena syarat rukunnya ya, di antara syaratnya adalah apa Ibu? Barang yang dijual adalah barang halal. Kalau barang haram nggak boleh. Jelas kan mencacati syaratnya di situ. Tapi ada jual beli yang cacatnya bukan pada syarat dan rukunnya, tapi pada sifat karakter jual belinya, seperti jual beli riba. Barangnya sah halal gitu ya, terjadi akad, tapi ada unsur ribanya. Itu namanya adalah jual beli haram kembali pada karakter sifat jual belinya, bukan pada kecatatan di syaratnya. Itu beda. Ya makanya jual beli yang
itu keharamannya disebabkan karena cacatnya syarat seperti barang yang dijual itu tidak sah karena barang haram, maka hasilnya haram mutlak. Baik bagi yang penjualnya tidak boleh menikmati hasilnya, haram hukumnya, ataupun diberikan pada orang wajib ditolak. Gitu ya. Tapi kalau keharaman kembali pada wasf, pada tata cara jual beli yang tidak kembali kepada syaratnya, seperti jual beli riba ya, jual beli yang ada unsur ribawinya, itu para ulama merinci. Misalnya riba. Jadi riba itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pelaku, tapi boleh dimanfaatkan oleh orang lain dengan jalan yang halal. Bingung nggak Ibu? Jadi tidak boleh dimanfaatkan oleh pelaku, namun boleh dimanfaatkan oleh orang lain dengan jalan yang sah atau halal. Misalnya ada orang yang kerja di tempat riba atau kerjanya ribawi lah. Dia punya pembantu di rumah. Pembantu di rumah itu kan kerjanya halal. Atau kebunnya kan halal, sopirnya yang penting tidak khusus sopir ke situ kan, ya sopir kemana aja. Maka sopir ataupun tukang kebunnya, pembantunya, ya jadi asisten rumah tangganya itu menerima gaji dari orang itu yang kerjanya ribawi. Dosanya bagi orang yang mencari, tapi maka sah pembantu itu menjadi menerima uang itu boleh, karena dia dengan jalan yang sah. Walaupun kita tentunya nanti kalau membahas masalah hati-hati lain ya, ini bentuk hati-hati lain ya Ibu, kita bahas tentang masalah hukum mana yang kuat gitu ya. Kalau orang hati-hati saya nggak mau makan riba ya silahkan gitu ya. Jadi dengan jalan yang sah itu bisa. Berbeda dengan ini Ibu, hadis 1010 ini memang itu adalah jual beli yang tidak memenuhi syaratnya, karena ainul mabi', barang yang dijual itu nggak boleh. Boleh gitu loh. Maka ini hanya contoh saja. Ini jual anjing. Kemudian Ustadz kalau orang jual babi boleh nggak? Ya nggak sama gitu kan. Ini hanya contoh saja. Ya, ini langsung pada bagiannya. Misalnya hasil dari pelacuran, hasil dari perjudian, hasil dari perdukunan haram Ibu. Karena memang itu amalnya sudah jelas ya. Kalau jual beli itu boleh. Tapi kalau kemudian ada kecacatan tidak balik kembali pada syarat rukunnya, ya para ulama mengatakan terkait dengan riba misalnya punya kaidah al-ismu lil kasib wa laisa lil akil. Dosa itu bagi orang yang mencari, bukan orang yang makan. Maka istrinya kalau nggak tahu menahu ya istilah gimana gitu kan, kamu yang nyari gitu kan, dan kewajiban kamu ngasih nafkah, dia makan, tidak ada beban di situ aslinya. Ya dosanya bagi suami yang kerja di situ. Tapi ini kita sampaikan bukan untuk memudah-mudahkan ya Ibu, tapi memang ada klasifikasinya, ada rinciannya tentang harta haram dan bagaimana penggunaannya. Nah, saya kira cukup Ibu-ibu. Nanti pada berikutnya pembahasan tentang perintah membunuh anjing, hukum memelihara anjing, jual beli anjing bagaimana, apakah boleh untuk anjing penjaga rumah boleh jual beli di situ kan? Karena yang dibolehkan melihara anjing adalah untuk menjaga tanaman, ternak dan menjaga gitu ya, menjaga rumah dan sebagainya. Menjaga apapun lah, menjaga keamanan. Tapi kalau nanti dijual beli anjing yang bermanfaat seperti itu boleh atau tidak, nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kira cukup Ibu. Baik. Iya, Ustaz. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallah khair wa barakallahu fiik untuk Ustaz Taqiyuddin yang sudah memberikan ilmunya untuk hari ini. Kita berakhir di hadis 1010 ya Ustaz, insyaallah Allah pertemukan kita kembali di hadis ke 1011 hari Selasa yang akan datang. Umahat, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin masih ada yang mau bertanya yang kurang jelas dari bahasan kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Saya mau bertanya, Mbak Asih. Boleh? Iya, boleh Mbak Erlina. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gini Ustadz, mengenai hutang piutang, terutama yang terjadi di kalangan keluarga ya, dan seringkali menganggap enteng gitu ya karena di lingkungan keluarga. Nah ini pengalaman orang tua Ustadz. Jadi ada dari keluarga itu meminjam uang yang sudah lama tidak kembali.
Kemudian mengembalikannya itu digantikan dalam bentuk barang yang lain. Jadi seingat saya waktu itu saudara saya itu mengembalikan ke orang tua saya itu bentuknya tuh berupa batu-batu permata gitu, Ustadz. Kalau seperti itu bagaimana ya, Ustadz ya? Artinya ketika itu orang tua saya hanya bilang daripada tidak kembali ya terima aja lah gitu. Itu bagaimana, Ustadz, kalau seperti itu? Gitu. Iya, jadi pengembalian utang itu ya sesuai dengan kesepakatan ya Ibu. Tapi kalau kemudian dalam kondisi seperti itu orang yang berikan hutang bukan mengikhlaskan, ya gimana lagi ya. Sudah, tetapi itu bukan melepaskan dosa, nggak boleh kalau tidak karena sebenarnya kan kalau memang ada itikat baik ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi ya, memberikan yang terbaik, minimal semisal ya coba batu-batu itu dijual nilainya seberapa gitu kan. Ya, karena tidak seperti model seperti itu, batu-batu juga kadang-kadang menjualnya tidak mudah gitu loh kan. Iya, gitu kan. iya. Jadi intinya Ibu, barakallahu fikum, jangan sampai terjadi kezaliman. Pertama, waktu yang lama, kemudian pembayarannya tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan akad ya. Makanya dijelaskan nanti bayarnya pakai ini. Kalau misalnya bayarnya ini bernilai kok Bapak jual, oh ya nggak apa-apa ya, karena memang nilainya sama ya nggak masalah, menjualnya mudah, nilainya sama. Ya, tapi kalau misalnya yang berikan hutang dalam hatinya ada sesuatu kan, kok seperti ini, daripada nggak balik nggak apa-apa, ini masih menyisakan masalah, Gitu. Kalau rela ya berdasarkan pahala, Ibu mengikhlaskan bagi saudaranya ya, Masya Allah, mudah-mudahan saudaranya tidak ada tanggungan, itu juga amal baik gitu ya. Itu kembali pada niat masing-masing ya. Tetapi bukan, kalau dia tidak misalnya melepaskan ya bukan berarti dosa, tidak, tapi itu anjuran aja, tidak dosa. Tidak dosa. Orang yang tidak melepaskan hutang dosa enggak, itu hak dia kok. Tapi orang yang melepaskan haknya berpahala. Tapi kalau tidak melepaskan haknya tidak dosa. Yang dosa adalah orang yang tidak menunaikan kewajiban. Jangan sampai dibalik ya Ibu-ibu, kamu nggak melepaskan hutangmu, dosamu, kamu yang nggak membayar dosa. Jadi yang dosa adalah orang yang tidak menunaikan kewajiban. Sedangkan orang yang tidak melepaskan haknya nggak dosa. Tapi ketika dia melepaskan haknya, baru di situ dinilai pahala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, Mbak Erlina masih. Ya, cukup Mbak Asih, jazakallah khair, Ustadz. Amin. Intinya yang penting ikhlas ya, Ustadz. ya, intinya ya. Mungkin mudah-mudahan di belakang Mbak Erlina, kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilakan. Mbak Asih mau nanya bentar ya. Iya, Mbak Yesi, monggo. Ada api emang. Ustadz, terkait dengan hutang dengan keluarga tadi. Iya. Itu kalau misalnya kita itu siapa sih? Afwan. Jadi kalau misalnya kita ya udahlah, ini kan biasa gitu kan, kebetulan di keluarga suami juga suka gitu. Jadi kakak-kakaknya, Dek pinjam dulu ya Dek gitu. Terus udah tapi udah gitu aja enggak dibayar. Terus pernah aku ingetin, itu kalau dia pinjem berarti kan jatuhnya hutang. Jadi itu gimana? Nah, taruhlah memang suami ya udah diikhlasin. Nah, itu perlu diinin nggak Ustadz, diijabkan walaupun kita ya udahlah ikhlasin aja gitu. Jadi daripada dia nanti di akhirat nanggung utang, dibilang gitu, gimana itu Ustadz? Harus diinin nggak? Iya, sebaiknya memang dikasih tahu ya Ibu. Walaupun nanti bisa diikhlasin, nanti di akhirat akan ditemukan ya Ibu, orang yang dolim, ada orang yang dizalimi, orang yang hutang dengan yang diutangi, itu kan akan ditemukan oleh Allah. Ya, kalau udah diikhlasin di dunia, insya Allah ikhlas di akhirat kan, artinya ikhlas beneran ya gitu kan. Tapi kalau dikasih tahu itu lebih utama. Kenapa? Beban untuk membayar udah nggak ada. Karena sebagian orang walaupun itu kan ada beban gitu ya. Jadi kasih tahu saja, nggak apa-apa dah, diikhlaskan gitu. Walaupun tapi nanti kan ya suami nggak enak gitu ngingetin kakaknya untuk ini gitu loh Ustadz. Jadi dari kita aja ya udahlah, pokoknya ini ini ikhlas. Jadi, karena dari dulu tuh biasa. Jadi sebenarnya mungkin dia minta gitu loh, cuman tetap bahasanya Dek pinjam dulu ya gitu. Jadi tetap ini. Jadi gitu, gimana tuh Ustadz? Saya selalu ngingetin.
untuk jadi pas saya tahu itu yang kedepannya sih bilang kalau dia minta pinjam ya udah nggak usah kasih aja gitu loh, karena sebelumnya begitu dia suami cerita gitu Ustadz, jadi kalau kakak-kakaknya deh pinjam dulu ya ini gitu, karena suami kan anak yang kecil jadi kakak-kakaknya suka pinjam, jadi sampai sekarang ya begitu, jadi udah lupa aja, jadi pinjam itu sebenarnya minta, cuman bahasanya pinjam gitu kali Ustadz. Iya. Yang kecil ditindas ya Bu. Yang biasanya seperti itu malah yang makmur Ibu biasanya. Amin. Amin insyaallah. Jadi Nggak apa-apa ya ya, Ustadz, jadi setara ininya, secara nggak masalah. syariatnya. Nggak masalah Ibu, karena apalagi menimbang hubungan keluarga itu lebih penting lah ya. Dan kemudian memang perlu diperjelas sih, kalau sudah dipahami mereka pinjam berarti minta, berarti jatuhnya nggak pinjam berarti Ibu. Iya betul. Kan Iya. gini. Jadi kan ada istilah al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Jadi parameter dalam akad itu bukan akad lisannya, tapi hakikatnya. Misalnya gini, saya punya HP ini ya Bu ya. Udah deh, saya kasih kamu deh 1 juta gitu kan. Itu bukan ngasih, namanya jual beli. Udah ya, rumahku tak hibahkan untuk antum 50 juta. Itu jual beli walaupun bahasanya hibah. Nah, memang perlu diperjelas itu. Jadi kalau kelihatannya itu memang arahnya tidak pinjam, dengan bahasa pinjam berarti tidak pinjam meminjam. Jadi memang pertama ya diperhatikan dari sisi kemanfaatan, kemudaratan. Kalau mampu ya dibantu, kalau enggak ya tahan dulu. Itu kembali pada ibu dan suami tentunya. Iya. Jazakallah Ustaz. Ya, insyaallah pahala besar ya Ibu. Amin. Jaga keluarganya ya. Baik, masih ada yang lagi yang mau bertanya? Kalau masih ada, Saya mau nanya Ustadz, boleh Bu Vivi. Suara aku masih putus ya? Ya, Putus-putus. Mbak Vivi Ustadz, coba Mbak. ini masalah ini loh biasanya sama suami. Kalau bayar apa-apa, saya tuh suka bilang gini, tolong pinjam dulu tuh, talangin, aku bilang. Terus saya nggak bayar gimana Ustadz? Sama kasusnya Mbak sih loh. Ke siapa Terus saya Ibu? nggak bayar, tapi suami nggak nagih. Iya. Bu Vivi ke suaminya, Ustaz, tolong bayari, tapi nggak dibayar. Berarti kasusnya sama kayak adanya, kakaknya Bu. Ya, kalau suami istri insya Allah lebih longgar. Artinya as-sukut itu diamnya menunjukkan ridhonya lah itu. Suami. Ya mudah-mudahan ridho terus ya Ustaz. Saya minta suruh talang. Kalau nggak ridho pasti kan nagih tuh. Tuh kemarin belanjanya saya kurangin, kemarin utang kan? Enggak kan? Enggak sih. Izinnya seseorang itu nggak harus dengan sorry itu dengan penegasan ini ya, pembicaraan, penyampaian, tidak. Terkadang izinnya itu dengan isyarat atau dengan memang diamnya itu sebagai bentuk izin dan ridhonya. Insya Allah maafi muskilah Ibu. Nggak usah ngomong dibayarin dulu, bilang aja bayarin gitu ya, nggak usah pakai dulu ya Ustaz. Soalnya kalau utang sih utang, tetap secara normatifnya kan utang, karena seorang istri kan dapat jatah kan untuk cukup itunya. Kalau daripada itu kan pemberian yang sukarela ya. Tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan di suami, dan suami nggak bermasalahkan, yaitu pemberian memang, hadiah dan pemberian. Insya Allah sih nggak pernah ditagih lagi sih Ustaz. itu Ustaz menjadi senjatanya Bu Vivi, Ustaz, ngomongnya kayak gitu terus. Karena nggak ditagih, jadi kayak gitu terus dia Ustaz, jadikan senjata Ustaz. Ya Allah, ya sudah, karena sudah berduhur. Masih ada yang mau tanya? Kalau tidak kita sudahi dulu karena sudah mau duhurnya cepat banget. Iya. Kalau sudah enggak ada yang tanya,